Puji Tuhan, Shalom Alaikum. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama-sama, membangun iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sepanjang hari Tuhan memberkati segala aktivitas kami dengan baik, menyertai kemanapun langkah kami, hingga pada malam hari ini pun Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, walaupun mungkin kami para pelayan Tuhan ada di gereja dan jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing, tetapi tidak melemahkan iman kami, tidak melemahkan sukacita kami, melainkan Tuhan pada malam hari ini kami mau menyatukan hati kami, menyatukan roh kami, untuk kami sebentar akan memulai ibadah kami. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, pemikiran kami, lidah bibir kami, agar apa yang kami pujikan merupakan kesungguhan dari hati kami yang paling dalam, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, biar kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jika ada roh-roh yang bukan kehendak-Mu yang ingin mengambil bagian dalam ibadah kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Hingga pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan kuasai urapi, agar kami semua Tuhan ibadah pada malam hari ini mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 1215. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus, hanya bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati semua. Hanya bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Kau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan kami memiliki kekuatan di jiwaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Engkau saja yang disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau selalu baik bagiku, Engkau selalu baik bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang heran, Engkau selalu beserta kami sepanjang hidup kami. Kami berserah hanya padamu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya padamu. Berkaryalah Roh-Mu atas kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah segenap hidup kami Yesus. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita semua. Hanya dengan bersama Tuhan Yesus saja kita mampu melewati semua. Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan naikkan doa syafaat. Kita akan satukan hati kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dipakai oleh Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, biar Tuhan memberikan pemulihan kesehatan mereka, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, agar kedua hamba Tuhan ini dapat kembali sehat, dapat kembali melayani Tuhan, membawa jemaat Tuhan ke dalam kesempurnaan iman. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan memakai mereka untuk mereka dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baik bangsa, baik kota kita dengan baik. Untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, untuk yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, juga Tuhan memberkati. Dipersilahkan Ibu Honggo untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu ajaib sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, terutama Kau berkati kami dengan kesehatan Bapa, sehingga boleh kami nikmati anugerah kemurahan-Mu Tuhan, dan adalah kesempatan yang indah sudah Kau berikan buat kami Bapa, untuk boleh kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, dan terutama kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami,
kemanapun kami yang pergi Tuhan, Engkau tetap melindungi kami. Juga setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Kan saat ini Tuhan, di mana musimnya begitu tidak menentu Bapa, tapi kami percaya Engkau tetap menyertai kami dan memberi pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati untuk ibadah kami Tuhan di gereja kami Bapa, di mana saat ini Tuhan kami masih tidak bisa seperti biasanya, tapi kami tetap serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah kami, di mana kami ada ibadat 3 session Tuhan, tapi kami tetap percaya, walaupun kami juga ada di dalam rumah, kami tetap semangat Tuhan, karena kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah berhenti buat kami. Terima kasih Tuhan, satukan roh kami, jemaat kami yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga boleh semakin semangat Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, biarlah Kau jamah Tuhan, untuk kesehatan mereka berdua Tuhan. Biarlah Kau semakin memberi kesehatan tubuh jasmaninya Bapa, juga untuk hati dan pikirannya Tuhan Kau jamah Bapa, sehingga mereka benar-benar Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberikan pemulihan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga mereka kembali boleh membimbing kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, semakin kami mengenal Engkau Tuhan, karena kebenaran-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga saudara-saudara kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, berkati kami semua dengan kesehatan yang baik Bapa, sehingga boleh kembalikan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, dengan satu hati, satu roh Tuhan, yaitu melayani-Mu Bapa, sehingga boleh kami rendah hati satu dengan yang lain Bapa, sehingga kami tetap bergandeng tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa, sehingga berjalan dengan baik, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu menjangkau kami semua dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk negara bangsa kami Tuhan, kota kami Lamongan Tuhan, biarlah Kau berkati dengan keamanan, Kau berkati dan perlindungan-Mu Tuhan Kau berikan buat kota kami, juga bangsa negara kami Tuhan, sehingga boleh negara kami Tuhan Kau beri kedamaian Bapa, juga anugerah-Mu Tuhan Kau berikan buat negara bangsa kami, sehingga banyak jiwa Kau menangkan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia merasakan damai sejahtera yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk anak-anak kami semuanya Tuhan, dimanapun mereka berada kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka juga dalam perlindungan-Mu, untuk kuliah, untuk sekolah, ataupun dimanapun berada Tuhan, tetap Kau berkati mereka, sehingga mereka tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga rencana-rencana kami yang lain, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menyertai kami. Juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sakit saat ini Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan, biarlah Kau jamah setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit tubuhnya Tuhan, Kau berikan kesembuhan Bapa. Juga untuk hati, pikiran mereka juga Kau jamah Tuhan, biarlah tetap Kau berikan sukacita yang dari surga, sehingga mereka semakin kuat Tuhan, walaupun untuk tubuh yang sakit, tapi kami percaya mereka juga akan berikan sukacita, mereka tidak hilang sukacitanya Tuhan, karena Engkau menjamin dan Engkau sudah berjanji, Engkau tetap menyertai kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk saudara-saudara kami yang undur Tuhan, biarlah Kau jamah, kembalikan mereka Tuhan, untuk boleh kembali berbakti dan percaya kepada Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau ada keselamatan buat kami semua. Juga saudara-saudara kami yang lemah Tuhan beri kekuatan Bapa, sehingga mereka semakin semangat, sehingga mereka juga merasakan bahwa Engkau ada dan Engkau nyata dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biarlah Kau tetap menyertai setiap langkah kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, sehingga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang Dia perkatakan, apa yang dijelaskan Tuhan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dan kami serahkan jam-jam ibadah kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat bersekutu kembali bersama-sama dalam pada doa malam. Meskipun secara online, kita percaya ketika kita berdoa dengan sungguh hati, dengan bersehati, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh kuat kembali, teguh kembali iman kita di hadapan Tuhan. Kalau pada malam hari ini merupakan tanggal terakhir di bulan Juni, ya, tanggal 30, kita bersyukur masih bisa tetap mengadakan ibadah doa malam seperti pada hari ini. Biarlah kita terus lakukan dalam kehidupan ini dengan setia, sekalipun mungkin keadaan semakin sulit, pandemi yang mungkin semakin merajalela di mana-mana, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, dan kita harus membangun iman di hadapan Tuhan, semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita bersama. Kita sampai pada pembacaan di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, di situ ada 29 ayat. Kita mau baca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 dalam perikop dibenarkan oleh karena iman. Galatia pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis,
Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini Rasul Paulus menegur kepada jemaat di Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kebutuhan jemaat di Galatia bukan masalah intelektual, oleh karena mungkin mereka memiliki IQ yang rendah, tidak demikian, melainkan mereka bodoh dalam hal iman. Mereka tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus kehidupan mereka. Apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, jemaat ini telah berubah setia. Paulus mengecam iman mereka yang lemah karena mereka kembali percaya bahwa mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Paulus juga mengecam kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham. Ini yang ditegur oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran Tuhan, tetapi mereka orang-orang Galatia yang ada lebih mempercayai akan melakukan hukum Taurat. Sangat disayangkan bahwa iman jemaat Galatia dibangun di atas dasar perbuatan dan garis keturunan. Padahal Rasul Paulus telah mengajar tentang Yesus Kristus secara jelas kepada mereka. Mereka juga telah mengalami kehadiran Tuhan di dalam persekutuan mereka, tetapi mereka begitu cepat berbalik dari Injil dan kembali pada iman terhadap hal yang sia-sia. Jelas hal ini mengecewakan Rasul Paulus, oleh karena itu ia tidak segan menyebut mereka bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu adalah, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya. Rasul Paulus mengingatkan kembali ketika mereka menerima roh, apakah karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil, percaya karena Injil yang telah diberitakan bagi mereka. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ketidaksetiaan mereka terhadap Kristus membuat Rasul Paulus ini sedih, dan Rasul ini harus menegur secara keras kepada mereka, menyebutnya sebagai kebodohan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita mudah terpesona oleh hal-hal yang lain. Kita tidak lagi fokus kepada Kristus. Hati kita seringkali kita condongkan kepada hal-hal yang menarik hati kita.
karena hati kita seringkali tidak kita jaga untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya hal-hal yang menarik hati itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal duniawi, hal-hal yang membawa kita kepada kesesatan, sehingga kita mudah terpesona oleh hal-hal yang lain, mungkin oleh pengajaran-pengajaran yang lain yang tidak lagi berpusat kepada Kristus, pengajaran yang mengajarkan hal-hal yang menyenangkan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pikul salib, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kehidupan kita semakin disadarkan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tentu hal-hal itu memang menarik hati secara daging, mungkin hal-hal itu menyenangkan dan membuat kehidupan kita semakin menginginkan hal itu. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa hidup kita harus terfokus kepada Kristus, bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Oleh sebab itu kita tidak bisa terpisah oleh dari Kristus. Ya. Kita jangan memiliki pemikiran, yang penting berbuat baik, ke gereja tidak perlu, beribadah tidak perlu. Yang penting berbuat baik, berbuat amal, berbuat kebajikan, kebaikan sudah cukup, tanpa membawa diri kepada Kristus, tanpa kehidupan yang dekat kepada Tuhan. Tentulah hal itu adalah salah besar. Yang Tuhan mau adalah kehidupan kita yang kudus, yang berkenan kepada Bapa di surga, sehingga kehidupan kita dapat menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Nya, sehingga kita dapat itu berkenan di hadapan Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhiri di dalam daging? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal yang menarik hati kita. Tetapi mari kita belajar untuk hati ini selalu dicondongkan kepada kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu ini Bapak Gembala sering mengutip dalam Mazmur pasal 119 ayat 112. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ya, ini harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bagaimana mencondongkan hati atau mengarahkan hati ini untuk selalu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Bukan hanya pada awal-awal kita mengiring Tuhan, lalu di tengah jalan kita menghilang, lalu di akhir kita kembali lagi. Tidaklah demikian, tetapi terus dalam kehidupan ini, selama Tuhan masih memberikan kita nafas, maka mari bawa hati ini untuk selalu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan ini yang tergambar di dalam kehidupan kita, yang membuat kita mempesona adalah Kristus, bukan hal yang lain. Memang di dunia ini banyak hal-hal yang menarik, tetapi ingat, dunia sementara, dunia ini nanti pada waktunya akan hancur.
binasa. Tetapi kalau kita mengarahkan kepada Kristus, kita akan mendapatkan keselamatan. Di ayat yang ke-13 ya, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Hidup menurut hukum Taurat itu sangatlah sulit dan tidak mungkin, karena dalam ketentuannya ketika hukum Taurat itu satu saja tidak dikerjakan, maka seluruh hukum itu akan batal ya. Maksudnya kita harus benar-benar mengikuti. Kalau ada 10 hukum Tuhan harus diikuti semua. Kalau satu hal gugur, maka kita akan terkutuk ya. Jadi siapa yang bisa melakukan dengan sempurna hukum Taurat? Tidak ada. Oleh sebab itu Kristus mengambil inisiatif untuk menebus kita semua dari kutuk hukum Taurat. Oleh sebab itu biarlah hati kita janganlah beralih kepada yang lain. Biarlah kita terfokus kepada Kristus, mengikuti teladannya, mengikuti hukum-hukumnya. Dengan kita melakukan kehendak Bapa, maka kehidupan kita akan dibenarkan. Dengan kita hidup seturut firman Tuhan, berarti kita hidup percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka hidup kita akan dibenarkan oleh karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Biarlah kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dalam melewati situasi apapun, musim apapun, kita dapat melewatinya, kita dapat teguh berdiri, memegang Injil Kristus dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita semakin hari semakin dibaharui, hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari pada kesempatan malam hari ini kita diingatkan untuk tidak terpesona oleh hal yang lain, tetapi cukup Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman mujizat yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan ini, biarlah hal itu menjadikan kita tetap kuat dan teguh dalam kita beriman kepada Kristus. Jangan sampai kita melepaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Melepaskan Tuhan bukan berarti hanya sekedar berpindah keyakinan, tetapi ketika kita berubah setia, berubah tidak lagi taat kepada firman Tuhan, kita berubah langkah hidup kita tidak lagi didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, itu berarti kita sudah melakukan hal yang bodoh, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak lagi percaya kepada Kristus. Tetapi biarlah kita terus mempercayakan hidup ini kepada Kristus dengan setia dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi berbantah-bantahan, tetapi kita menundukkan diri kita, menundukkan kehidupan kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan, mematikan daging kita ya. Daging ini selalu menyeruak dalam kehidupan kita ya, selalu ingin dilayani oleh tubuh ini ya. Kalau dalam Galatia pasal 5
ayat yang ke-19 itu ya. Perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Seringkali ini yang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, ada di mana-mana, amarah, mungkin karena kita merasa difitnah, ada kemarahan, dan lain sebagainya. Dan ini mementingkan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Biarlah hal-hal ini tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Perbuatan daging kita matikan, dan biarlah hati kita arahkan kepada Kristus, kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mempersembahkan hidup ini, hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah ini menjadi bagian kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita tahu membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, sehingga ibadah kita yang kita kerjakan adalah ibadah yang sejati, bukan ibadah yang sekedar rutinitas, yang sekedar ibadah secara fisik, ya, hanya datang pergi ke gereja, tetapi ibadah yang benar-benar murni di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang tidak menjadi sia-sia, tetapi ibadah yang mendatangkan berkat, ibadah yang mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang melakukannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kudus di hadapan Tuhan, dan kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar berbuat baik, bukan hanya sekedar mengasihi sesama kita, tetapi harus ada hubungan kita di hadapan Tuhan, hubungan yang baik, hubungan yang setia, hubungan yang taat kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan, bukan hanya hidup secara lahiriah, tetapi roh kita ini juga terbangun, dan hidup kita akan dibenarkan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena iman kita yang percaya dan setia kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Atas kasih dan kemurahan-Mu kami dapat menyelesaikan ibadah doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan Kau mau sempurnakan sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Demikian juga kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi orang Kristen yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hari-hari kami yang
terpesona dalam hidup ini hanyalah Engkau, sehingga hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ini kami peruntukkan hanya hormat kebesaran nama-Mu saja Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni jika kami selama ini terpesona oleh hal-hal yang lain, hal-hal duniawi yang mengenakkan daging, yang membuat kami sukacita tetapi secara daging. Tetapi biarlah Tuhan kami mengarahkan hati selalu kepada Engkau, kepada kebenaran firman-Mu, kepada ketetapan-ketetapan-Mu, karena itulah yang membuat kami bahagia sejati, bahagia yang murni, bahagia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu, tetapi biarlah Roh-Mu terus memberi pengertian, memberikan didikan dan arahan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga membawa kami hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami syukuri doa malam pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.